Assalamualaikum anak-anak, selamat datang kembali di kelas online bersama Ibu Neneng Supriyatini SPD. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat-alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar materi tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu mendeskripsikan proses pembentukan PPKI. Kalian juga mampu menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yuk kita mulai materinya, proses pembentukan PPKI dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan akibat pemboman yang dilakukan sekutu di kota Hiroshima. Karena kondisi ini, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Kekalahan Jepang tersebut dampaknya terhadap keberadaan BPU PKI, yaitu setelah menyelesaikan tugasnya untuk menyusun dan merumuskan dasar negara, akhirnya BPU PKI dibubarkan, dan sebagai penggantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Iinkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Regiman Wedjodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Bersamaan dengan itu, diangkatlah 21 orang anggota, termasuk ketua dan wakilnya. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, anggota PPKI ditambah lagi 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Selang beberapa hari setelah dibentuknya PPKI, Jepang mengalami kerugian besar setelah dijatuhkannya bom atom yang kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Setelah mengalami kerugian yang besar, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Yuk, pada tanggal 15 Agustus, salah seorang pemuda di Bandung, yaitu Sultan Syahrir, dari golongan muda, mendengar berita kekalahan Jepang tersebut melalui radio BBC. Berita yang didengar Sultan Syahrir tersebut ternyata disampaikan kepada golongan muda yang lain, dan mereka menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya dan menolak pelaksanaan proklamasi melalui PPKI. Namun, keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus melalui PPKI. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dengan diculiknya tokoh nasional Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama proses penculikan tersebut, tercapailah kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan dilaksanakannya proklamasi Indonesia. Akhirnya disepakatilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana UUD 45 ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila yang sah dan resmi. Ya, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu lahirlah ideologi Pancasila. Sedangkan istilah Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Keputusan yang kedua yaitu mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang tugasnya untuk membantu Presiden sementara waktu sebelum MPR dan DPR dibentuk. Sidang PPK yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi. Yang kedua, dibentuknya Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen bersama menterinya yang memimpin departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Tadi Ibu sampaikan di hasil PPKI sidang PPKI yang pertama, bahwa dalam pembukaan UUD 45 itu terdapat rancangan dasar negara yang disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus itu merupakan pengesahan ideologi Pancasila. Sedangkan istilah Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Demikian pembahasan materi untuk pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan tulis di komen. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kalian dapat memahami materinya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.